Hai, selamat datang kembali di Beling. Kali ini kita akan bermain dengan string, integer, dan variabel. Pada level sebelumnya, kita sudah bisa membuat sebuah program yang mencetak satu kalimat secara langsung. Kalimat pada program tersebut dapat kita sebut dengan istilah data. Dalam pemrograman, kita tidak hanya melakukan cetak data saja, tetapi kita juga dapat mengolah data tersebut sedemikian hingga menghasilkan keluaran data seperti yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah program kalkulator sederhana. Program ini akan menerima beberapa data, yaitu 2 buah angka sebagai operan dan sebuah operator. Misalnya, operator tambah, kurang, bagi, maupun kali. Sekarang kita akan menghitung penjumlahan dari 5 dan 7. Tentunya, kita tidak ingin program hanya mencetak data 5 tambah 7. Tetapi, kita juga ingin program memproses dan mencetak hasil dari operasi penjumlahan tersebut. Untuk melakukan itu, kita perlu mengolah data-data yang dimasukkan sehingga dapat mengeluarkan hasil yang benar. Dalam pemrograman, khususnya Java, setiap data harus memiliki tipe. Pada slide ini, kita akan membahas 2 tipe data yang umum digunakan, yaitu string dan integer. Di samping itu, kita juga akan membahas variabel yang memiliki peran sangat penting dalam mengolah data-data yang ada dalam sebuah program. Nah, bagaimana penggunaan string dan integer dalam program itu? Apa itu variabel? Apa fungsinya ya dalam pemrograman? Yuk simak baik-baik materi berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai string. Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Karakter yang dimaksud dapat berupa huruf alfabet, angka, maupun simbol. Coba perhatikan potongan kode berikut ini. Potongan kode ini berfungsi untuk mencetak nama. Nah, nama kita, serta kata dan kalimat di dalam program merupakan contoh data yang bertipe string. Dalam kode program, tipe data string ditulis dengan diawali dan diakhiri petik 2, seperti yang bisa kamu lihat di potongan program berikut ini. Nah, salah satu keunikan dari tipe data string adalah konkatenasi. Apa sih konkatenasi itu? Sekarang coba kita perhatikan potongan program berikut ini. Kita bisa mencetak nama lengkap kita dengan cara menggabungkan nama depan dan nama belakang kita yang berupa string dengan karakter tambah. Tipe data yang kedua adalah integer. Integer adalah tipe data yang merepresentasikan bilangan bulat. Selanjutnya, coba perhatikan potongan kode program berikut ini. Selain mencetak nama, kita juga bisa mencetak usia kita loh. Caranya, ganti nama kita dengan angka usia kita. Perhatikan, berbeda dengan string yang harus diapit dengan petik 2, dalam penulisan tipe data integer, kita tidak perlu menambahkan tanda petik 2. Selain mencetak angka umur kita secara langsung, kita juga bisa mencetak umur dengan melakukan operasi pengurangan tahun lahir dan tahun sekarang seperti potongan program berikut ini. Nah, tidak hanya pengurangan loh, kita juga dapat melakukan semua operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai variabel. Dalam pemrograman, variabel dapat diibaratkan sebagai sebuah kontainer untuk menyimpan nilai suatu data.
Perhatikan potongan program berikut ini. Baris pertama pada kode berikut merupakan deklarasi variabel. Variabel berfungsi untuk menyimpan nilai atau value agar bisa kita gunakan lagi untuk keperluan lain. Seperti pada potongan kode berikut, value data yang berupa string yaitu Nurul disimpan dalam sebuah variabel yang bernama name dan kemudian kita cetak dengan memanggil system.out.println kurung buka name kurung tutup titik koma. Lihat, kita tidak harus menulis value-nya lagi kan? Kita cukup menuliskan nama variabelnya saja. Jadi, dalam mendeklarasikan sebuah variabel, kita harus menuliskan secara berurutan tipe data dari value, diikuti nama variabel, tanda sama dengan, nilai yang ingin disimpan, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Dalam kode program, tipe data string ditulis dengan huruf S kapital, sedangkan integer cukup ditulis int dengan huruf I kecil. Perhatikan deklarasi variabel berikut ini. Apakah sudah benar? Ya, betul. Jika kita mendeklarasikan variabel seperti ini, akan terjadi error di program kita, karena tipe data dan value variabel tidak cocok. 25 seharusnya merupakan integer, bukan string. Konkatenasi pada string juga berlaku pada penggunaan variabel. Seperti contoh program berikut, kita bisa mencetak nama dan umur secara berurutan. Caranya, tulis nama variabel yang menyimpan value masing-masing dan memisahkan keduanya dengan karakter koma dengan menggunakan konkatenasi pada string. Perhatikan contoh program berikut dengan seksama. Nah, jangan salah, kita juga bisa langsung melakukan operasi matematika ataupun operasi konkatenasi pada saat mendeklarasikan variabel. Berikut ini. Perhatikan, pada variabel nama lengkap, langsung dilakukan konkatenasi yang menggabungkan nama depan dan nama belakang. Pada variabel umur, dilakukan operasi pengurangan untuk menghitung umur. Hal ini sangat mungkin dilakukan loh. Lalu, bagaimana dengan operasi antar variabel? Ini juga bisa kita lakukan loh. Kita bisa menggabungkan dua variabel yang bertipe sama dengan menggunakan karakter tambah seperti contoh program berikut ini. Pada contoh program ini, variabel nama lengkap akan memiliki value Nurul Komariah. Ingat ya, ini bisa kita lakukan hanya untuk dua atau lebih variabel yang bertipe sama saja, yaitu sama-sama string. Apakah berlaku juga untuk integer? Nah, untuk integer, kita bisa melakukan operasi matematika langsung pada saat deklarasi variabel, maupun membuat variabel baru hasil operasi matematika seperti pada contoh program berikut ini. Potongan program ini akan mencetak nilai X dan Y yang merupakan hasil operasi matematika saat deklarasi variabel. Perhatikan kode berikut ini. Kita mempunyai sebuah variabel yang bernama hitung dan bernilai 0. Nah, pada baris kedua terdapat kode hitung plus plus. Kode tersebut dalam Java disebut proses increment. Sesuai namanya, fungsi kode tersebut adalah untuk menambahkan nilai variabel hitung dengan 1. Sehingga nilai variabel hitung sekarang menjadi 1. Jadi, ketika program tersebut dijalankan, nilai variabel hitung yang akan tercetak adalah 1. Berdasarkan contoh sebelumnya, kita dapat melihat bahwa increment adalah proses menambahkan nilai sebuah variabel integer dengan 1. Selain increment, dalam Java juga dikenal proses decrement. Perhatikan kode berikut. Kita mempunyai sebuah variabel yang bernama usia
dan bernilai 17. Nah, pada baris kedua terdapat kode usia min-min. Berbeda dengan increment, fungsi kode tersebut adalah untuk mengurangi nilai variabel usia dengan 1. Sehingga nilai variabel usia sekarang menjadi 16. Jadi, ketika program tersebut dijalankan, nilai variabel usia yang tercetak adalah 16. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa decrement adalah proses mengurangi nilai sebuah variabel integer dengan 1. Nah, bagaimana? Asyik kan bermain dengan string, integer, dan variabel? Ingin mencoba membuat kode dan berkreasi sendiri? Coba manfaatkan editor yang ada di halaman web selanjutnya untuk menuliskan kembali setiap potongan program yang ada di materi ini, lalu mencoba tantangannya. Jangan lupa unduh slide ini ya untuk dipelajari lagi. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.